Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Griyo Android, bukan teknisi Deso dan juga bukan teknisi Cungkring. Karena saya gemoy. Di kesempatan video kali ini, Griyo Android akan melanjutkan tutorial-tutorial seputar perbaikan handphone. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk para subscriberku. Semoga diberi kesehatan, panjang umur, dan tentunya hari-harinya selalu berkualitas ya. Saya ucapkan terima kasih kepada para membership yang sudah join bergabung di membership, membuat saya semakin bersemangat membuat konten-konten tutorial-tutorial. Bagi teman-teman yang belum join, belum bergabung di membership Griyo Android, banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, gratis konsultasi, terutama untuk para teman-teman yang baru pengen terjun di dunia perbaikan handphone. Kemudian yang kedua, bisa request file ketika nanti ada garapan-garapan ya bisa disertakan di membership, dan ada diskon file. Terkadang ada handphone yang bandel harus membutuhkan file khusus, file racian, seumpama di situ biasanya dengan berbayar filenya, itu biasanya kita kasih diskon ya. Kemudian yang ketiga, di membership juga banyak sekali konten-konten yang sudah saya ulas seputar hardware dan software perbaikan handphone, terkhusus di CPU, RAM, UFS. Dan yang paling belum banyak diulas para subscriber, para YouTuber, itu seputar SCG Tech Plus. Sudah banyak sekali saya ulas di membership ya. Dari basic sampai backup, restore, tulis, sertifikat, dan lain-lain. Sudah mulai ke studi kasus. Oke, di sini ada handphone kiriman dari Om Bembi ya, Om Bembi Mentaya. Ini luar kota, kiriman subscriber. Ini langsung kita unboxing. Apa handphonenya, keluhannya apa, nanti bagaimana cara analisanya. Pantengin terus channel Griyo Android. Videonya jangan di skip-skip. Ini unboxingnya saya cepatkan agar teman-teman tidak bosan ya. Handphonenya Black Shark, ini Black Shark 1. Ini kita analisa seperti biasa ya lur ya. Saya gunakan alat yang sederhana, cukup murah. Untuk link pembeliannya nanti bisa dicek di deskripsi ya. Saya sering menggunakan USB Doctor. Ini tujuannya untuk membaca nilai konsumsi arus. Jadi nanti kita sudah tergambar apakah handphone tersebut mengandung short atau tidak, apakah handphone tersebut nyala atau mati. Itu bisa kita lihat dari nilai konsumsi arusnya, seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman yang pengen membeli silahkan klik di deskripsi, saya sertakan linknya. Nanti secara otomatis ke Shopee ya. Harganya cukup murah. Untuk teman-teman, untuk analisa mati total bisa ditulis di kolom komentar. Nanti lebih worth it menggunakan USB Doctor atau menggunakan power supply. Nanti tolong teman-teman tulis di kolom komentar ya. Ini kita cek dulu untuk nilai konsumsi arus. Ini teman-teman bisa baca yang bawah ya.
Ini kita colok, sama sekali tidak ada respon. Untuk di data plus data minusnya ini sudah mengeluarkan nilai ya. Ini menandakan sentral prosesornya sih menurut saya masih bagus. Kalau 00 seperti ini bisa terjadi konslet. Berarti langkah pertamanya kalau saran saya sih tidak langsung dihajar di sentral prosesornya. Karena kita belum tahu kondisi mesinnya ya, kita belum tahu kondisi mesinnya bagaimana. Jadi kita harus cek dulu nilai hambatan di sekitaran input output supply tegangan. Kita cek dulu semua, baru kita bisa simpulkan kerusakannya di mana. Pantengin terus, simak terus channel Griyo Android bagaimana nanti cara analisanya. Ini kita buka dulu karena bukanya dari depan ya lur ya. Ini handphonenya kalau menurut saya sih 0,000 miliampere, atau ini sama sekali tidak ada konsumsi arusnya ya di sini. Ini biasanya sih handphonenya short. Jadi input output di IC chargingnya belum bekerja seperti itu. Oke lur, simak terus videonya, jangan di skip-skip. Kita analisa dulu, kita bongkar. Ini proses bongkarnya saya cepatkan karena bukanya dari depan ya, ini harus hati-hati. Videonya jangan di skip-skip. Ini kondisinya sudah lumayan ya lur ya. Jadi hampir semua komponennya sudah pada dipanasi sesuai kalau tidak mengeluarkan nilai konsumsi arus ya. Jadi nanti misalnya teman-teman nanti mendapatkan handphone yang di situ dijumpai kondisi mesinnya sudah begini ya, sudah semua sudah dieksekusi. Di situ teman-teman harus memastikan dulu input outputnya terlebih dahulu sebelum teman-teman melakukan eksekusi pada CPU-nya atau langsung ke IC power utamanya ya. Jadi harus dicek dulu di bagian distribusi, di bagian input output tegangannya. Kalau di situ inputnya bermasalah, pasti outputnya bermasalah. Seperti kalau kita itu kan kalau kita cumannya bisa makan, istilahnya kita tidak bisa pup ya, ya perut kita akan mual, perut kita akan sakit seperti itu. Begitu juga handphone, ketika di situ untuk
ada inputnya, outputnya harus bisa keluar. Kalau salah satu di inputnya bermasalah, pasti outputnya bermasalah. Tetapi inputnya oke, belum tentu outputnya oke. Seperti itu ya. Jadi bisa difahami ya. Jadi langkah pertama, karena kondisi mesinnya ini kan sudah oprek-oprekan semua ya, mesinnya udah oprek-oprekan semua, CPU-nya ini juga terlihat sudah bekas direbal, IC UFS-nya sudah bekas direbal, IC backlight-nya juga sudah sepertinya dieksekusi, IC charging-nya juga sepertinya sudah dieksekusi. Kemudian kalau ditengok di sini di IC power-nya ini juga sudah bekas eksekusian. Jadi teman-teman jangan panik, di sini langsung diukur di bagian input yang pertama terlebih dahulu. Jadi kita pastikan dulu apakah inputnya oke, karena tadi kita tes di situ kan nilainya 0,00. Jadi kalau menjumpai kondisi yang seperti ini, tidak boleh langsung asal rebal semua, walaupun di situ handphone gaming, ya, paham ya? Jadi kita ulangi lagi, kita gunakan USB doktor, kemudian kita cek menggunakan USB doktor untuk nilai konsumsi arusnya. Di sini masih sama, tanpa baterai terpasang, nilainya masih 0,000 seperti ini ya. Ini kalau kita pasang baterai juga sepertinya tidak ada respon 0,000. Ini bisa dipastikan inputnya bermasalah. Jadi penyuplai makanannya ini masalah. Jadi kalau orang itu nggak makan ya demam pasti kan. Oke, kita ke layar mikroskop ya. Kita lakukan pengukuran terlebih dahulu. Ini video kegantengan saya sembunyikan dulu ya. Ini saya taruh di mikroskop. Kemudian saya setelkan dulu untuk ini, saya minimize dulu ya lur ya. Jadi kita ukur hambatan dalamnya dulu. Ini untuk propnya teman-teman jangan salah, teman-teman pilih di dioda mode ya. Di sini ya, di dioda mode ada gambar dioda, atau untuk mengukur hambatan dalam. Untuk mengetahui nilai impedannya, propnya disetting di dioda mode, kemudian kita cek dulu sekitarnya. Kita pakai pengukuran cepat aja lur. Ini kapasitor ini tidak mengeluarkan nilai ya. Kemudian di resistor ini juga tidak mengeluarkan nilai hambatan. Di kapasitor ini juga, kapasitor ini juga tidak mengeluarkan nilai impedannya, hambatannya tidak keluar. Di sini juga tidak keluar. Oke, kita ukur dulu pengukuran aktif ya. Karena di sekeliling IC charger, ini kan IC chargernya di sini ya. Ini menggunakan PMI 8998 Power Management Interface. Ini pertama kali untuk masuk VBAT dan VBAS-nya yang ngelola adalah PMI ya.
kemudian nanti dikeluarkan oleh VPH PWR yang ini ya, melewati lilitan koil, bukan lilitan batang ya, koil ini tidak boleh di jumper, ini harus diganti. Kemudian biasanya masuk ke kapasitor seperti itu ya. Ini kita ukur menggunakan pengukuran aktif terlebih dahulu. Masih sama, yang kita ukur di bagian IC charger, di bagian PMI-nya. Cuman yang membedakan untuk teman-teman, untuk propnya ini dirubah, jangan tetap di bagian dioda mode ya. Ini dirubah ke bagian voltage di sini ya. Karena kita untuk mengecek keluar nggak nilainya, seperti itu ya. Kemudian kita tetap menggunakan USB doctor. USB doctor ini digunakan untuk menyuplai agar nilainya sesuai. Sebelumnya saya ukur dulu di pengukuran aktifnya. Jadi kalau teman-teman mengukur VBAT, ini kok nilainya tidak keluar, itu kemarin kan ada yang nanya, Mas, kalau saya ukur VBAT kok nilainya turun, drop, tapi saya ukur VBAS nilainya keluar, kemudian diukur di bagian VPH, VPH-nya sudah keluar, sudah sesuai yang diminta. Di VPH-nya biasanya di berapa? Di 3 sekian volt ya, 3,5 ya. Di VBAS-nya di 5, sekian, tapi kok di VBAT-nya enggak keluar, itu bagaimana? Apakah IC charge-nya ini positif rusak? Jadi teman-teman begini ya, untuk mengukur VBAT, namanya aja VBAT. VBAT itu ya volt baterai. Ketika teman-teman mau mengukur VBAT, berarti posisi baterai ini harus terpasang. Untuk mendapatkan nilai VBAT ya posisi VBAT-nya posisi baterainya harus terpasang. Kalau VBAS ini ya volt bus ini kan di volt USB, aslinya kan seperti itu kan, universal serial bus. Nah, seperti itu ya, universal serial bus atau sering disebut VBAS. Ini harus dicolok charger. Jadi kalau teman-teman mengukur VBAS, ya VBAS-nya harus ada chargernya, seperti itu. Paham ya lur ya? Jadi kalau ngukur VBAT, posisi baterainya harus terpasang. Kalau ngukur VBAS berarti chargernya harus terpasang. Teman-teman bisa perhatikan di bagian multitester. Untuk VBAT-nya ini di 3,8 volt. Kalau tandanya minus 3,8 ini berarti saya salah menaruh prop. Berarti propnya kebalik. Sorry lur. Nah, begini ya. Untuk VBAT-nya keluar karena posisi saya ngukurnya pakai baterai. Baterainya saya pasang seperti ini. Jadi ini dilepas dulu. Tidak apa-apa, VBAT-nya sudah keluar. Kemudian kita ukur di bagian VBAS-nya. VBAS-nya juga sudah oke, sudah keluar 5,2. Tetapi yang mencurigakan ketika kita melakukan pengukuran pasif, ini banyak sekali komponen di sekeliling IC chargernya ini atau IC PMI-nya bermasalah, tidak mengeluarkan nilai hambatan. Ini kalau kita ulangi pengukuran pasif, oke lur, pantengin terus channel Griyo Android, videonya jangan di skip-skip. Kita eksekusi dulu untuk bagian
PMI-nya. Setelah kita pasang, kita ukur dulu ya lur ya konsumsi arusnya. Setelah selesai dipasang, dibersihkan dulu ya fluk-fluknya. Ini kita ukur menggunakan hambatan dalam ya lur ya. Ini untuk prop teman-teman jangan salah, masih di dioda mode. Kemudian bagi teman-teman yang masih baru belajar ngukur seperti saya ini juga kalau pengukuran tidak begitu mahir lur. Jadi kalau untuk pengukuran pasif, untuk diukur di titik plusnya atau di apinya itu menggunakan yang prop yang warna hitam ya, di kabel yang warna hitam. Kemudian groundingnya warna merah, jangan terbalik ya. Tapi ketika nanti mengukur menggunakan pengukuran aktif itu yang api ya tetap merah, atau yang plus tetap pakai yang merah, sedangkan grounding pakai yang hitam. Kalau nanti salah atau kebalik, biasanya kalau pengukuran aktif itu hasilnya jadi minus seperti itu ya. Yang harusnya 5 volt jadi minus 5 volt. Seperti itu. Kita ukur pengukuran pasif dulu di dioda mode, pakai pengukuran cepat saja ya, biar videonya tidak terlalu panjang karena kasihan saya lur kalau panjang-panjang. Di komponen yang tadi kita tandai yang tidak mengeluarkan nilai impedan ya, yang nilai impedannya tidak keluar atau OL. Ini saya kecilkan dikit. Di komponen yang ini tadi tidak mengeluarkan nilai hambatan, ini sudah keluar ya 0,529. Kemudian di resistor ini juga tadi tidak mengeluarkan nilai, di sini juga tadi tidak mengeluarkan nilai, ini sudah oke. Di sini juga sudah oke. Ini di jalur vibat ya, ini vibat, ini vibasnya sebelah. Nah, ini sudah mengeluarkan nilai juga. Nah, kemudian VPH nya di sini kalau tidak salah tadi. Nah, sini ya VPH ya. Ini sudah oke di sekeliling PMI, tapi tetap secara pengukuran cepatnya di motherboard sebaliknya di sini karena IC power utamanya juga sudah bekas dipanas-panasi, tetap tidak ada salahnya dilakukan pengukuran cepatnya. Sekali lewat aja lur,
Kalau nanti ada yang mencurigakan baru diukur menggunakan pengukuran aktif. Di sini sudah keluar nilai, keluar nilai, keluar nilai, di sini keluar nilai, di sini keluar nilai. Insya Allah aman lur. Ini keluar nilai. Tinggal kita tes menggunakan kita tes menggunakan ini ya lur ya, menggunakan apa? Tulangan, kita ukur konsumsi arusnya. Ini langsung aja lur, ini soalnya ribet apa? Masangnya ini ngeri-ngeri sedap lur LCD-nya. Ya kalau Black Shark 1 ini LCD-nya tidak begitu mahal ya. Kalau yang Black Shark 2 ini masih mahal, harganya masih di atas 500 lur. Jadi kalau buka ini agak ngeri-ngeri sedap kalau dari depan. Kadang saya tuh kalau dapat kiriman subscriber itu saya ngomong kalau LCD ya misalnya saya buka pecah ya kita bagi dua. Soalnya nombok lur, nanti kalau ndak kita ngomong ndak bagi dua itu saya juga berat juga, kadang repairnya 500 ya. Kalau nanti ganti LCD-nya 500 lebih ya kan, saya cuman dapat keringet saja nih. Kurang lebihnya seperti itulah ya. Jadi seperti ini, kemudian kita pasang dan kita ukur menggunakan USB doktor. Bagi teman-temanku yang belum join di membership, silahkan gabung, tentunya gratis konsultasi ya. Bagi teman-teman yang baru terjun di dunia servis atau yang pengen expert di dunia CPU RAM UFS, sudah banyak saya ulas software, hardware, penggunaan alat ECG Tech Plus, GC dan lain-lain. Oke, ini langsung kita ukur di nilai konsumsi arusnya. Ini sudah ada getar lur. Ini kalau saya pegang sudah ada getar dan nilainya di 475 miliampere ya. Nah, ini sudah naik di 1,709 ampere atau 1 ampere lebih ya. Ini menandakan handphonenya sudah nyala, tetapi saya belum bisa memastikan fungsionalnya semua bagus karena kondisi mesinnya sudah dioprek-oprek seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, ketika teman-teman mendapati posisi motherboard yang di situ, ketika dilakukan menggunakan pengukuran hambatan dalam kok nilai konsumsi arusnya itu sangat mencurigakan atau low current, ya saran saya jangan langsung dieksekusi bagian sentral prosesor, tetapi ukurlah dulu di bagian input outputnya. VBAT-nya dicek, VUSB atau sering disebut VBUS, VBUS-nya juga dicek karena itu sebagai inputnya. VBAT pengukurannya, saya ulangi sekali lagi, VBAT itu adalah volt baterai. Jadi kalau mau diukur nilainya sesuai 3, sekian atau sampai 4 volt ya posisi baterainya harus dipasang, namanya saja VBAT, volt baterai, berarti inputannya harus terpasang. Begitu juga di VBUS, ketika mau melakukan pengukuran menggunakan volt USB itu posisi harus ada dicolok charger seperti itu ya. VUSB, volt universal serial, B-nya ini bus atau disingkat VBUS. Itu besar nilainya di 5 volt ya, 5,1, 5,2 itu masih toleransi. Untuk VBUS sendiri ini di 3,8 sampai 4 volt itu toleransi ya. Jadi tidak saklek segitu. Oke, bagi teman-temanku yang belum like, comment, dan subscribe, silahkan klik tombol like dan subscribe-nya agar saya terus bersemangat membuat konten ya. Ini saya rapikan dulu lur, sebentar ya. Semoga nyala, semoga masuk menu. Bentar saya pasang dulu komplitannya. Aduh, karena ini lur, posisi HP-nya ini ribet.
jadi harus hati-hati. Join di membership, trainer-trainer juga sudah banyak yang join di membership Griyo Android lur ya. Jadi jangan khawatir, materinya selalu diupdate baik itu software ataupun hardware. Seperti itu lur. Bagi yang sudah join di membership, saya ucapkan terima kasih banyak berkat dukungannya, berkat supportnya, channel Griyo Android terus berkembang. Ini langsung saya baut satu aja enggak apa-apa ya lur ya, soalnya ini harus, kalau neken-neken itu saya agak ngeri di LCD nya lur, karena dari depan seperti itu. Videonya ini kalau kepanjangan itu saya uploadnya yang susah lur, kualitasnya HD, jadi teman-teman kalau mendapati gambar yang burik itu settingannya dibuat HD, terus nontonnya pakai PC jadi enak, jangan pakai HP ya nggak kelihatan nanti. Ini sudah pas belum ya? Insya Allah sudah pas. Saya nyalakan dulu ya, ini sudah nyala lur, karena saya colok pakai dokter tadi sudah ada getar, makanya saya berani ngomong nyala. Kalau tidak ada getar ya saya nggak berani ngomong nyala. Kita tunggu apakah bisa masuk menu. Kalau masih rezeki ya masuk menu, kalau enggak rezeki ya mungkin nggak masuk menu. Ini kok lambat ya, kok biasanya sih langsung, apa perlu dikipas ya. Kalau misalnya nanti tidak masuk menu tidak apa-apa ya lur ya, saya lanjut di video yang lain ya, karena ini sudah panjang videonya. Ini tinggal finishing saja lur, tinggal finishing saja. Oh, sepertinya ada sesuatu yang mengganggu lur. Oh, sepertinya IC-nya ini nyenggol sini lur. Pantesan kok agak panas perasaan saya. Aduh. Saya tutup dulu pakai isolatif ya, biar aman. Sepertinya IC ininya yang nyenggol. Saya tutup dulu. Sudah saya tutup, semoga bisa masuk menu. Kalau tetap tidak masuk menu, videonya saya stop. Karena loh, kok restart ya, ini sepertinya bermasalah di bagian lampu ini lur. Coba saya pegang lur. Iya lur, ini bermasalah di jalur lampu lur. Ini tadi saya tekan ada getar soalnya. Saya curiga di bagian sini apa nempel ya, aman tapi karena kondisinya sudah dioprek-oprek, jadi takutnya ada sesuatu. Terus sekali lagi kalau tetap enggak nyala, saya selesaikan videonya, kok saya
rapikan biar tidak kelamaan ya. Saya coba sekali lagi. Bismillah. Don. Aduh, kok sama lur, ini masih di sekitaran display lur, displaynya bermasalah. Kemarin garap ROG kemarin juga display, ini displaynya juga bermasalah lagi. Aduh, ya Allah, ya Allah. Wes nggak apa-apa wes, memang sulit kalau interface ini tidak bisa diprediksi. Wah iya lur, ternyata displaynya bermasalah. Astagfirullah. Kalau lihat dari nilai konsumsi arusnya sudah oke, sudah ada getar. Oke, saya cukupkan sekian. Handphonenya yang jelas sudah nyala, tinggal nanti saya perbaiki di bagian displaynya dulu ya. Tadi sudah sempat ada gambarnya Black Shark, karena PMI itu juga arahnya juga ke bagian backlight. Bisa kemungkinan dicoba dicek ulang, nanti apa perlu diganti. Sekiranya saya cukupkan dulu sekian lur ya. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekiranya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.